Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ibadah online di KPB MDC Trabungli. Ibadah online hari ini kita akan membahas tentang comfort and assurance atau penghiburan dalam jaminan. Mari luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan ibadah online hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima
isi kebenaran firman-Mu. Karena kami haus dan rindu akan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
yang berfirman bagi kami. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu yang menjadi terang, dan firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah online MDC Prabu Muli. Saya percaya hari ini kita orang-orang yang bersuka cita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan belajar hari ini mengenai Roh Kudus, karena saat ini kita sedang merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan secara berlimpah-limpah dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, di mana Roh Kudus itu dicurahkan secara berlimpah. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus tetap dicurahkan sampai dengan hari ini. Roh Kudus tetap dilimpahkan dalam kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Tapi mengapa atau alasannya kenapa Roh Kudus dicurahkan buat saya dan buat saudara, itu yang akan kita belajar. Esensi, hakikat dari pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu apa? Dasar, inti dari Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita itu apa? Itu yang akan kita belajar hari ini. Mari kita membuka ayat pertama di dalam pembacaan kita pada saat hari ini. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memerintahkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, sekali lagi hari ini kita sedang berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hari-hari ini, kita melihat keadaan hari-hari ini, sangat luar biasa berat. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita tetap kuat, kita tetap akan teguh, kita tidak akan takut dan khawatir menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang terkasih, kalau berbicara kuasa, kita melihat ada begitu banyak orang hari-hari ini berusaha mengejar yang namanya kuasa. Ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba mengejar yang namanya kuasa. Dalam segala lini kehidupan, dalam segala aspek kehidupan, orang berlomba-lomba mengejar yang namanya kekuasaan. Tapi sayangnya saudara, kita melihat bagaimana ketika orang-orang sudah memiliki kuasa, bagaimana ketika orang-orang diberikan wewenang untuk berkuasa. Tidak sedikit kita melihat ada begitu banyak di antara mereka yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Ada begitu banyak mereka yang sudah dipercayakan untuk memiliki kuasa, tapi mereka menyimpang, terjadi penyimpangan. Mereka melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang karena kuasa yang mereka miliki. Merugikan banyak orang, merugikan kota di mana mereka berada, bahkan merugikan bangsa di mana mereka berada. Itu yang terjadi, yang kita lihat, yang kita perhatikan hari-hari ini. Tapi ternyata Bapak Ibu yang terkasih, fenomena seperti itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan dunia sekuler, dalam pemerintahan atau dalam hal-hal yang lain di dunia ini. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan lebih lagi, ternyata dalam kehidupan rohani atau dalam dunia kekristenan, tidak jarang juga kita melihat hal yang sama. Tidak jarang kita melihat banyak orang Kristen mengejar kuasa. Mereka berlomba-lomba mendapatkan yang namanya kuasa supaya terlihat hebat, atau bahkan mungkin supaya bisa terlihat lebih rohani daripada yang lain. Seperti mungkin yang sudah kita lewati selama 10 hari ini,
kita mengadakan doa 10 malam. Ada banyak gereja-gereja yang masih tetap mengadakan doa 10 malam. Dan seperti biasa, ketika orang-orang datang berdoa di gereja atau mungkin berdoa 10 malam, 10 hari penantian Roh Kudus, mereka minta kuasa, pengurapan yang lebih lagi, kuasa yang lebih lagi, supaya mereka mendapatkan karunia-karunia yang baru. Tentunya itu tidak salah, Bapak Ibu yang kekasih ya. Ketika kita datang berdoa, datang dalam rumah Tuhan dan kita berdoa meminta Tuhan urapi, limpahi, penuhi dengan kuasa lebih dan lebih lagi, itu tidak salah. Ya, kita mau minta karunia itu tentunya tidak salah. Tapi sekali lagi saya mau katakan, seperti yang kita lihat hari-hari ini, ada begitu banyak orang Kristen pun yang ketika sudah diberikan kuasa, sudah diberikan karunia oleh Tuhan, mereka menyimpang. Terjadi penyalahgunaan kuasa yang diberikan. Ada begitu banyak orang yang ketika memiliki kuasa itu tidak mereka pergunakan lagi untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, tetapi justru mereka lakukan semua itu, mereka pergunakan semua kuasa, karunia dalam kehidupan mereka untuk kepentingan diri sendiri, demi popularitas, supaya mereka jadi terkenal. Itu yang sering kali terjadi, dan tentunya itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang seperti itu? Mengapa ada begitu banyak orang percaya yang juga menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka? Jawabannya adalah karena mereka tidak mengerti inti daripada mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengerti hakikat di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Dasar dari mengapa Roh Kudus dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan mereka tidak dipahami, sehingga terjadi penyelewengan, terjadi penyimpangan, disalahgunakan kuasa itu. Pikir mereka dicurahkannya Roh Kudus itu melulu hanya berbicara mengenai karunia, supaya saya bisa bernubuat, supaya saya bisa memiliki karunia berbahasa roh, supaya saya bisa berkata-kata dengan hikmat, supaya saya bisa melakukan mujizat-mujizat, supaya saya bisa menyembuhkan orang sakit dan lain-lain karunia-karunia yang lain. Mereka berpikir bahwa dicurahkannya Roh Kudus melulu hanya berbicara mengenai karunia, sehingga apa? Mereka berlomba-lomba mengejar kuasa supaya karunia-karunia itu dilimpahkan, dan supaya mereka bisa lebih hebat, terlihat lebih hebat, terlihat lebih rohani daripada orang lain. Itulah yang seringkali membuat terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan karunia-karunia Roh Kudus yang dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, mengenai hakikat, intisari dari mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, supaya saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak menyalahgunakannya, tidak sama seperti orang-orang yang lain yang menyimpang karena diberikan karunia oleh Tuhan. Kita mau belajar hakikat daripada Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan manusia, seperti yang sudah kita baca, Bapak Ibu yang kekasih, ya, yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-13, Yohanes pasal yang ke-16. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan kalau Roh kebenaran itu datang, maka Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Supaya Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Perhatikan, saudara, dikatakan kepada seluruh kebenaran.
Jadi hakikat yang pertama, inti sari yang pertama, dasar yang pertama, mengapa Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan saya dan saudara adalah supaya Ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya setengah, bukan hanya separuh, saudara ya, bukan hanya sebagian, bukan 90%, bukan 99%, bukan, tapi dikatakan kepada seluruh kebenaran. Ya, itu yang menjadi hakikat dari mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saya, supaya Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaan kembali, mengapa Roh Kudus mau memimpin saya ke dalam seluruh kebenaran? Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, pertanyaannya adalah mengapa Dia mau memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya setengah, bukan hanya sebagian atau 99%. Mengapa? Ini yang akan kita lihat di dalam pembacaan kita selanjutnya. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-2. Ada suatu kali orang ahli Taurat mencobai Yesus, katanya, apa yang harus perbuat memperoleh hidup yang jauh kepadanya? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di jawab orang itu? Jawab, kasihilah Allahmu dengan Allahmu dengan segenap dan 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 dengan segenap akal dan kasihilah sesamamu manusia dirimu. Kata Yesus, jawabmu perbuatlah demikian, maka engkau akan. Nah saudara baca. Ini tentunya sekali lagi ayat yang seperti ini bukanlah ayat yang masih baru, pertama kali kita dengar, sudah sering kita mendengarnya. Nah, mengapa Roh Kudus mau memimpin saya dan saudara kepada seluruh kebenaran, bukan hanya kepada setengah atau sebagian kebenaran? Dari pembacaan kita ini kita belajar, saudara, yang pertama, mengapa Roh Kudus mau bawa kita kepada seluruh kebenaran? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, 26 sampai ayat yang ke-29, kita akan temukan jawaban yang pertama. Di sana dikatakan bahwa orang yang memahami kebenaran belum tentu mau menerapkan kebenaran. Mengapa Roh Kudus mau bawa kita kepada seluruh kebenaran? Karena ternyata ada orang-orang yang memahami kebenaran, tapi belum tentu mau menerapkan yang namanya kebenaran. Seperti yang kita lihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita ini. Siapa itu ahli Taurat? Apakah dia memahami kitab suci? Apakah dia memahami isi dari kitab Taurat? Tentu, sangat-sangat tentu. Kenapa? Karena dia dikatakan dia seorang ahli. Dia ahli kitab suci, dia ahli kitab, dan tentunya tidak diragukan lagi, dia pasti memahami kebenaran, dia pasti memahami kitab suci. Kita lihat jawaban yang diberikan ketika Yesus bertanya di dalam ayat yang ke-26, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27 dengan jelas jawaban sang ahli Taurat ini luar biasa. Dia begitu memahaminya. Lancar sekali dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Saudara, orang ini sangat mengerti dan memahami isi kitab suci. Tapi kalau kita lihat selanjutnya 28 dan ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian. Jadi karena Yesus tahu dia memahami firman Tuhan, Yesus tahu dia mengerti firman Tuhan, Yesus bilang, oke, kalau begitu, lakukan apa yang sudah kamu pahami, lakukan apa yang sudah kamu mengerti. Tapi orang ini ngeles. Ahli Taurat ini banyak alasan. Bahkan dikatakan untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Sekelas ahli Taurat, sekelas ahli kitab, tidak memahami siapa sesama manusia, itu tidak masuk akal. Sekelas ahli kitab, tentunya dia sudah sangat mengerti siapa sesama manusia. Tetapi jawaban dan pertanyaan
kepada Yesus itu merupakan satu kenyataan bahwa sebenarnya dia tidak mau menerapkan yang namanya kebenaran. Dia tidak mau menerapkan, atau lebih dikatakan tidak mau melakukan apa yang sudah dia pahami. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Di masa Yesus ada di dunia, ada orang-orang seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah di masa sekarang ini masih ada orang seperti ini? Apakah di masa-masa seperti hari-hari ini yang kita jalani, yang kita hidupi hari ini, masih ada orang yang memahami kebenaran tapi ogah, nggak mau menerapkan kebenaran? Jawabannya adalah, kita bisa melihat tentunya banyak orang yang seperti ini. Ya, banyak orang yang seperti ini, yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah memahami kebenaran, tapi tidak mau menerapkan yang namanya kebenaran, yang sudah sangat-sangat tahu tentang kebenaran, tapi sama seperti ahli Taurat ini, tidak mau menerapkan, tidak mau melakukan kebenaran. Bahkan masih banyak alasan-alasan yang disampaikan. Banyak, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, kebenaran-kebenaran yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan, yang sebenarnya kita sudah mengerti. Sudah sering kali disampaikan dalam khotbah-khotbah, disampaikan hamba-hamba Tuhan. Banyak, saudara. Mari dikatakan, ayo kita bersatu, karena di dalam satu kesatuan ada berkat Tuhan yang dilimpahkan. Ayo mari kita bersatu, karena dalam kesatuan ada kekuatan yang besar yang bisa kita lakukan. Sayangnya, saudara, masih begitu banyak orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya, bahkan mereka yang mengaku sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang enggan bersatu dengan yang lain, yang enggan untuk menjalin relasi dengan yang lain. Seringkali masih ada pola pikir, kamu berbeda dengan saya, kamu tidak selevel dengan saya, ya, gerejamu masih terlalu kecil, sementara gereja kami sudah begitu megah, jadi kami tidak bisa bersatu, tidak bisa menjalin kerjasama dengan kalian. Bahkan mungkin kita tidak usah jauh-jauh, dalam lingkup gereja lokal kita sendiri seringkali masih terjadi yang namanya perpecahan, keegoisan, kesombongan, keangkuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga membangun tembok pemisah antara satu dengan yang lain. Padahal kita mengaku kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi kita masih enggan untuk menjalin kesatuan dengan sesama saudara kita. Kita sudah mengerti firman Tuhan katakan bahwa di dalam kesatuan, oh sungguh alangkah indahnya kalau kita hidup rukun. Hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Itu adalah bagian dari kebenaran yang harus kita lakukan. Itu adalah bagian dari kebenaran yang harus kita perbuat. Oh, hanya karena berbeda warna kulit, hanya karena berbeda status ekonomi, status sosial, berbeda kedudukan dalam gereja, seringkali kita tidak mau menjalani yang namanya kesatuan. Banyak alasan yang kita kemukakan untuk membenarkan diri, karena tidak mau bersatu dengan orang lain. Firman Tuhan katakan kamu harus saling mengampuni, tapi kita sering kali enggan untuk mengampuni orang lain. Giliran kita yang melakukan kesalahan, kita mau kita mau orang memaafkan kita. Tapi ketika ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kita sama sekali tidak mau mengampuni, tidak mau memberi maaf. Apakah itu tanda orang-orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Roh Kudus dicurahkan supaya saya dan saudara dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya sebagian kebenaran, bukan hanya kita percaya ketika dipenuhi dengan Roh Kudus ada karunia-karunia, itu betul, itu benar, tapi Dia mau membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kebenaran itu yang ada di dalamnya berbicara mengenai kesatuan, berbicara mengenai pengampunan, kebenaran berbicara mengenai bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita pun harus lakukan hal itu. Karena itu adalah bagian dari seluruh kebenaran yang harus kita terapkan. Jangan banyak alasan. Oh, dia sudah sangat menyakiti saya, dia sudah sangat melukai saya, sehingga saya tidak bisa lagi memberikan pengampunan. Oh saudara, kalau di gereja berdoa dengan bahasa roh luar biasa, tapi giliran memberikan pengampunan kepada orang lain tidak mau. Saudara,
Roh Kudus dicurahkan supaya saya dan saudara semuanya dipimpin kepada seluruh kebenaran. Kita mengerti kebenaran dan kita menerapkan kebenaran. Kita memahami kebenaran dan kita melakukan kebenaran. Amin. Ya. Jadi mengapa Roh Kudus mau memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Supaya kita yang memahami kebenaran, kita pun mau menerapkan kebenaran tanpa banyak alasan, tanpa ngeles di hadapan Tuhan. Selanjutnya, mengapa Roh Kudus mau membawa kita ke dalam seluruh kebenaran? Kita baca di dalam ayat yang ke-25. Ayat 25 berkata demikian, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah saudara, luar biasa. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia mengatakan hal yang benar, saudara. Dia berbicara tentang hal yang benar. Dia berbicara mengenai hidup yang kekal. Saya dan saudara tentunya percaya juga bahwa hidup kekal itu ada. Kita tidak selama-lamanya di muka bumi ini, kita tidak selama-lamanya di dunia ini, tapi suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Dia bertanya tentang hal itu. Dia berbicara tentang hal yang benar. Mulutnya berbicara benar, tapi sayangnya saudara, kita perhatikan dalam bagian pertama ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Dia berbicara tentang hal yang benar. Dia berbicara dengan mulut tentang hal-hal yang benar, tapi hatinya tidak benar. Ya, jadi hal yang kedua, mengapa Roh Kudus mau memimpin saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran? Karena Roh Kudus tahu ada begitu banyak mulut yang berbicara kebenaran, ada begitu banyak mulut yang menyampaikan kebenaran, tapi hatinya tidak benar. Ada begitu banyak orang yang sama seperti ahli Taurat ini. Kalau bicara tentang kebenaran, wow, luar biasa hebatnya. Mulutnya begitu manis menyampaikan hal-hal yang benar, tapi tidak tahu di dalam hatinya, saudara, di dalam hatinya tersimpan hal-hal yang busuk. Dalam hatinya ada motivasi, dalam hatinya ada tujuan yang tidak benar. Tidak heran Tuhan Yesus mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat ini bagaikan kuburan yang di luarnya bagus, tapi di dalam penuh tulang belulang, di dalamnya penuh dengan kebusukan. Mengapa masih begitu banyak orang Kristen yang sama seperti ahli Taurat ini, berkeluar-keluar tentang kebenaran, tetapi hati tidak benar, punya hati yang tidak benar, hatinya busuk. Tetapi mengaku saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Apalagi dalam pencurahan hari-hari, penantian pencurahan Roh Kudus, ikut doa malam, setiap malam saya dilawat dengan Roh Kudus. Tapi kalau dalam hati kita masih sama seperti dengan ahli Taurat ini, saya takut, saya khawatir bukan Roh Kudus yang melawat kita. Kalau hati kita masih busuk, hati kita masih memikirkan hal-hal yang jelek terhadap orang lain. Padahal kalau kita sudah bicara, memberikan nasihat kepada orang lain, oh manis banget, enak banget kedengarannya, tapi hati, saudara, saya rindu setiap kita orang percaya, mari kita benar-benar tahu bahwa Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Kita bukan hanya memahami kebenaran, tapi kita juga mau melakukan kebenaran. Kita bukan hanya manis berbicara kebenaran, tapi kita juga memiliki hati yang benar, hati yang tulus. Hati dan mulut ini sinkron. Ada ayat berkata dari hati terpancar ke dalam. Tapi seringkali saudara, kita bisa memanipulasi semuanya. Ya, hati kita lain, mulut kita lain.
seperti ahli Taurat. Itu sebabnya sekali lagi mengapa Roh Kudus dicurahkan, supaya Dia memimpin saya ke dalam seluruh kebenaran. Hakikat yang pertama, intisar yang pertama, mengapa saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saya dan saudara memahami kebenaran, kita lakukan kebenaran. Saya dan saudara berbicara kebenaran, hati kita pun benar. Yang kedua, hakikat atau inti daripada pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Esensi daripada pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini ayat yang sangat luar biasa, ya. Kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita dilimpahi dengan Roh Kudus, kita jangan bicara dulu mengenai karunia apa yang akan aku miliki. Kita jangan berbicara dulu mengenai karunia seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita lihat ayat ini baik-baik. Dikatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi Kristus. Kita harus jadi saksi dulu, ya. Kita harus jadi saksi. Memang saudara, tentunya karunia-karunia itu akan sangat mendukung kesaksian kita. Tentu saja karunia-karunia itu akan sangat mendukung pelayanan kita, kesaksian kita. Tetapi yang paling pertama tentunya bukan supaya kita dapat karunia yang seperti orang-orang miliki, bukan. Tapi supaya saya dan saudara menjadi saksi. Bagaimana mungkin kita bisa dengan bangganya mempertontonkan karunia-karunia, oh saya bisa bahasa roh, saya bisa bernubuat, saya bisa ini, saya bisa itu, sementara hidup kita tidak menjadi kesaksian. Ya, bagaimana mungkin kita dengan bangganya memperlihatkan kepada orang bahwa kita ini punya karunia A, karunia B, sementara kita tidak memiliki teladan yang baik dalam kehidupan kita. Di mana seharusnya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita kembali dalam pembacaan Lukas pasal yang ke-10 tadi. Lukas 10 ayat yang ke-31, ya. Kita masuk kepada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Katakan begini. Lanjut ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, ada seorang yang turun dari Yerusalem, dirampok habis-habisan, dipukulin hampir mati, tergeletak di pinggir jalan. Tetapi ketika ada seorang imam melewat, dikatakan dia melewatinya dari seberang jalan. Dia melihat ada orang yang tergeletak, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Sekelas pemimpin rohani, sekelas seorang pemimpin, tapi dia tidak menjadi saksi. Dia tidak menjadi teladan mengenai kasih. Ya. Padahal firman Tuhan berkata, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan jadi saksi. Hari-hari ini, sama seperti imam ini pun, begitu banyak orang-orang Kristen yang seperti ini. Bahkan yang sekelas pemimpin, sekelas pendeta, sekelas gembala, sekelas pemimpin-pemimpin rohani yang memiliki perilaku seperti ini. Kalau pelayanan khotbah luar biasa, karunia-karunia semua keluar. Tapi ketika diperhadapkan dengan kebutuhan sesama manusia yang real, kebutuhan sesama manusia yang nyata, menghindar. Padahal saudara, kita harus jadi saksi. Lihat, bagaimana supaya kita menjadi saksi? Tentunya kita harus memiliki kasih. Seorang pemimpin rohani dikatakan
dikatakan seorang imam lewat, tapi dilewatin begitu saja. Ayat 32 mari kita perhatikan, dikatakan begini. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, seorang Lewi ketika dia datang dan melewati jalan itu, dia lihat ada orang tergeletak, tapi dia pun menghindar. Seorang pelayan mimbar yang hebatnya luar biasa kalau sudah memimpin pujian, yang hebatnya sangat luar biasa kalau sudah memainkan musik dan lain sebagainya, pelayan mimbar. Tapi ketika melihat kebutuhan yang real, yang nyata, yang dibutuhkan oleh sesama manusia, menghindar. Apakah ini yang menjadi saksi? Ya, tentunya sebagai seorang imam, sebagai seorang Lewi, hari-hari ini pengakuannya adalah pasti sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, pasti sudah dilimpahi dengan Roh Kudus, pasti pencurahan Roh Kudus sudah terjadi dalam hidupnya. Tapi ketika harus berhadapan dengan kebutuhan yang real dari manusia, sesama manusia, menghindar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana esensi atau inti dari pencurahan Roh Kudus itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya kasih? Bagaimana kita mau menjadi saksi kalau kita sendiri tidak bisa menolong orang yang membutuhkan? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus, mari kita baca ayat yang sangat terkenal, 1 Korintus pasal yang ke-13. Saudara tentunya sudah tahu dan sangat mengerti ayat-ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, kalaupun kita punya karunia-karunia yang hebat, kalau kita tidak memiliki kasih, dikatakan firman Tuhan, aku tidak berguna. Dan kalau kita tidak berguna, bagaimana mungkin kita menjadi saksi? Ya, karena yang akan menjadi kesaksian hidup kita orang percaya itu adalah ketika kita memiliki kasih. Ketika kita memiliki kasih. Ya, firman Tuhan berkata, Roh Kudus dicurahkan untuk supaya saya dan saudara menjadi saksi, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi kalau di rumah saja kita sudah bertengkar setiap hari? Di Yerusalem kita saja kita sudah bertengkar setiap hari, cekcok setiap hari, kata-kata kotor keluar setiap hari di rumah. Ya, saling maki suami dan istri, orang tua dan anak. Sementara di gereja, di dalam pelayanan, wow, hebatnya luar biasa. Kita tidak menjadi contoh buat anak-anak kita di rumah. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi kalau di dalam kehidupan gereja kita pun masih seringkali gontok-gontokan, kita seringkali masih cekcok, kita masih seringkali mementingkan diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, kita menjadi saksi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa seringkali banyak orang tidak menjadi saksi? Karena mereka pikir Roh Kudus dicurahkan melulu karena karunia-karunia tersebut, melulu hanya karena supaya mereka mendapatkan kuasa untuk bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Saudara, kita belajar hari ini betapa hakikat sebenarnya Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara adalah supaya Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya apa? Supaya saya dan saudara menjadi saksi. Hakikat asli, hakikat dasarnya mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita umat percaya, supaya Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya saya dan saudara yang memahami kebenaran, kita lakukan kebenaran, supaya saya dan saudara
ketika Roh Kudus dilimpahkan, dicurahkan dalam hidup kita, kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan menjadi saksi Kristus itu membutuhkan hati yang penuh kasih. Ya, hati yang penuh kasih. Itulah makna, itulah esensi, hakikat daripada Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Itulah inti dasar dari mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya ulangi, supaya saya dan saudara dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, supaya saya dan saudara hidup dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saya percaya ketika kita mengerti hal ini, kita akan semakin semangat meminta kepada Tuhan. Tuhan, limpahkanku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, limpahkanku dengan kuasa-Mu. Saudara, ketika kita sudah mengerti dan melakukan apa yang kita dengarkan hari ini, saya terlalu percaya karunia-karunia itu pasti ditambahkan. Apa yang kita butuhkan dalam pelayanan kita pasti Tuhan berikan. Ketika kita sudah berjalan dalam seluruh kebenaran dan ketika kita sudah menjadi saksi Kristus, karunia-karunia itu pasti ditambah-tambahkan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau ingatkan kembali kami betapa bahwa Roh Kudus-Mu dicurahkan. Bukan hanya sekedar berbicara mengenai karunia-karunia. Bukan supaya kami bisa bernubuat, supaya kami bisa berkata-kata dengan kata-kata hikmat. Bukan hanya sekedar itu, tetapi inti, dasar dari Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar supaya kami orang percaya dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dan supaya kami orang-orang percaya menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di akhir dari ibadah online kami saat ini Tuhan, hamba berdoa buat umat-umat-Mu, bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, biar semuanya diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah ini, semuanya ada dalam lawatan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah ini, semuanya mengalami keberkatan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terus berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa kami, untuk pemulihan kota kami. Engkau terus berkarya dengan nyata untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di Indonesia, bahkan di kota-kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, bahkan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, semuanya diberkati Tuhan. Dan terus kami menjadi berkat khusus untuk kami yang ada di Prabu Muli. Kami pun pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Kami pun pasti semakin mengalami lawatan Tuhan. Kami menjadi berkat, menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini, dan kami akan pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang luar biasa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan jaminan keselamatan dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, bahkan kekuatan yang baru dari Roh Kudus akan terus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus membawa setiap kami ke dalam surga yang kekal. Setiap kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang sudah mendengarkan ibadah online hari ini. Biarlah ibadah online hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi yang ingin memberikan persembahan, dapat mengirimkannya ke rekening yang sudah tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.